kegiatan kita hari ini, diskusi budaya disertai dengan buka bersama seniman yang tergabung bersama Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat bersama Taman Budaya dan Dinas Kebudayaan Sumatera Barat. Diskusi kita kali ini dengan tema seni dan Islam akan menghadirkan Dr. Saiful Yardan dan Dr. Emeraldi Chandra sebagai pembicara yang akan dimoderatori oleh Dr. Hermawan. Baik, sebelum kita hadirkan para pembicara dan moderator dalam hadapan kita bersama, kami minta sepatah dua kata pengantar dari penyelenggara. Kami persilakan Bapak Supriya YSD MSI, Kepala UPTD Taman Budaya Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Forum di kegiatan ini, serta kawan-kawan yang teranggota di forum ini, dan seterusnya yang kami hormati narasumber kita, yaitu Pak Saiful, Dr. Waistuka, biasa undang kedua, Dr. dan seterusnya yang akan diaturkan oleh Dr. Hermawan M. Selanjutnya yang kami hormati kawan-kawan kami dari Dinas Kebudayaan di Sumatera Barat, dalam hal ini Taman Budaya sebagai pelaksana. Dan sebelumnya kami mohon maaf ketidakhadiran pimpinan kami dari Dinas Kebudayaan, Pak Kadis, Pak Jen, kebetulan beliau ada acara yang tidak bisa beliau tinggalkan pada saat ini. Baiklah, pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan berkah dan kesehatan dapat hadir pada acara ini, dan seterusnya saudara salam tidak juga lupa kita sampaikan kepada kita. Maaf pada salam Bapak Ibu yang kami hormati, seterusnya yang kami hormati juga para budaya seniman yang hadir pada hari ini, sore ini. Alhamdulillah, diskusi kita pada saat ini akan kita laksanakan tentang tradisi seni dan Islam yang disampaikan oleh moderator atau pembawa acara tadi. Dan ini kita berharap kepada Bapak Ibu yang peserta pada hari ini dapat menjalankan kegiatan-kegiatan ini agar dapat kita menyampaikan aspirasi kita terhadap apakah itu pemerintah maupun kepada seni kebudayaan kita yang ada di Sumatera Barat. Itu atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya telah dilaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini juga kita ada kolaborasi dengan para seniman dan atau forum ini, kerjasama kita, dan kita alhamdulillah karena kita berupaya bagaimana kerjasama ini yang baik dan seniman dan budayawan, agar kegiatan-kegiatan yang ada di Taman Budaya atau Dinas Kebudayaan ini selalu mengikut sertakan para seniman dan budayawan yang ada di Sumatera Barat. Dan ini juga kita
setelah kita diskusi beberapa hari yang lalu bagaimana kegiatan ini kita bisa anggarkan melalui dana di dinas kebudayaan melalui taman budaya, dan kebetulan kegiatan kita yang ada di taman budaya itu ada diskusi. Alhamdulillah setelah kita mufakatkan kita juga bisa support kegiatan ini, termasuk untuk acara buka puasa nanti bersama-sama. Dan ini juga mudah-mudahan karena kolaborasi kita, kerjasama kita yang baik beberapa kali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita lancar sampai akhir. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadi, Kepala Taman Budaya Sumatera Barat. Kami bersama ini juga secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Taman Budaya atas fasilitasi untuk berjalannya kegiatan kita hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada semua pihak yang diundang. Tidak diundang pun kami malah memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadirannya kepada lembaga-lembaga terkait yang bagaimanapun tetap akan kami undang setiap kegiatan forum kami laksanakan. Terima kasih tetap hadir bersama kami. Dan pada hadirin kita hadirkan narasumber kita, Bapak Dr. Saiful Yazar, Bapak Dr. Emerald Catra, dan moderator Bapak Dr. Hermawan untuk duduk di posisi yang telah kami sediakan. Kami silakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengadakan diskusi yang kedua ini dari prodi pejuang seniman Sumatera Barat yang kemarin dibuka oleh Bang Aris. Sekarang dua pembicara di kanan dan kiri saya ada Pak Saiful Yazar dengan Pak Emerald Catra. Dua pembicara ini unik sekali. Ternyata mereka satu kampus, tapi katanya tujuan Pak Saiful Yazar masuk ITB, kemudian baru ketemu di Unpad keduanya. Yang lucunya Pak Saiful Yazar menjadi juniornya Emerald Catra, padahal beliau udah tua, tapi dia masuk ke ITB dulu, sudah kuliah baru ketemu. Ini unik dari dua orang ini, dan mereka komunikasi semua. Dan tema kita adalah tentang seni dan Islam. Dua orang pakar komunikasi menceritakan tentang seni dan Islam. Saya kira itu yang bisa saya ungkapkan. Satu, Pak Saiful Yazar dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, kemudian Emerald Catra dari Unan, kebetulan sekarang dia ketua prodi pasca sarjana fisik. Ya, Pak Yazar betul belum? Ntar lagi promosi. Itu yang bisa saya kenalkan dua pembicara. Karena waktu kita sudah terlambat, saya langsung saja ke seniornya dulu lah, Pak Saiful Yazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat untuk Rasulullah, penghormatan pada Forum Perjuangan Seniman Sumatera Barat, para presidium yang hadir, maka saya tidak kabur Bunda Mefri, Dedi Mefri, Bunda Syafruddin Arifin, Pak Herman, saya dengar tadi ada Prof. Hermanto, Pak Dekan. Saya pengagung Cerito Basaminan, Prof. Dan para hadirin, mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan
dan terima kasih atas undangan. Secara akademis saya tidak punya kapabilitas untuk bicara tentang teater atau drama, tapi saya punya catatan tentang drama festival yang tadi ditampilkan di layar itu. Pertama, festival teater dakwah yang diadakan di Taman Budaya ini pada tahun 1997, seingat saya. Itu catatan pertama. Tahun itu saya sudah 2 tahun mengajar mata kuliah dramatologi dan sinematografi di IAIN Imam Bonjol waktu itu. Saya menawarkan mata kuliah dramatologi dan sinematografi itu ke Fakultas Dakwah dan diterima, ditetapkan sebagai mata kuliah wajib sampai saat ini tahun 2024 masih. Tapi ada catatan tahun 1997 yang merubah arah mata kuliah dramatologi itu khususnya. Waktu itu festival teater dakwah di Taman Budaya ini menghadirkan dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah-sekolah Islam pementasan teater. Saya diperintahkan untuk memimpin barisan dari IAIN Imam Bonjol membawa teater dakwah. Yang kami dapatkan adalah teater sudah lama hadir dalam masyarakat Muslim, hanya belum memiliki legitimasi sebagai bagian dari kebudayaan Islam. Setidaknya label Islam belum bisa disandang oleh teater. Belum ada teater Islam dalam label. Kemudian ada sederet agenda status hukum teater itu haram halal mubah khilafiyah segala macam kriteria bagaimana teater Islam, apa batasannya, aurat segala macam, boleh tidak berperan sebagai iblis seperti yang sudah kami lakukan tahun 1997. Tujuan, hakikat dan berkesenian dalam Islam. Apakah teater itu sebagai media dakwah? Islam berarti bahagian dari kegiatan media. Islam jadi bagian kecil. Kita lanjut saja Pak. Kemudian isu apakah teater itu kita Islamkan? Jadi teater selama ini di luar Islam, teater masuk jadi bagian dari kebudayaan Islam. Apa yang harus dilakukan dengan itu? Yang ketiga Pak. Nah ini yang kami coba bedah di dalam waktu itu. Bagaimana menakar keislaman sebuah ekspresi seni yang dikatakan teater. Teater tentu banyak sekali subunsurnya. Di sana ada ekspresi gerak, mimik, apalagi ada serba kata-kata, ada musik, ada segala macam. Nah, menakar keislaman teater dengan apa? Waktu itu saya pakai teori dari Pak Immanuel Tetra ini, guru besar, salah satu guru besar beliau Aswell. Saya coba terjemahkan dan kami mengukurnya begitu. Ada ide dan sumber ide dari teater itu teks Islam dan dunia Islam. Itulah ide dan sumber idenya. Kemudian komunikatornya siapa? Komunikatornya semua pelaku kesenian teater dalam seluruh levelnya, ekspresinya pertunjukan, kemudian audiennya dunia. Audien dunia ini sebenarnya ada dua pihak yang harus kita tatap secara berbeda. Audien teater Muslim dari pertunjukan kaum Muslim atau audien teater non Muslim oleh para seniman Muslim. Apa target atau goal dari kebudayaan, bagian kebudayaan yang bernama teater Islam atau seni Islam sebagian besar, bahwa teks Islam dan dunia Islam itu harus dibawa kepada ujung tujuan.
kegiatan atau semua perilaku dunia ini menjadi rahmat bagi semua orang, rahmatan lil alamin. Ini isu-isu yang kita diskusikan waktu itu selama 5 hari, sambil nonton lagi, diskusi lagi, nonton lagi, diskusi lagi. Silakan lanjut Pak. Nah, ini catatan ketiga. Saya katakan tadi ada 3 festival yang saya ikat dengan catatan di sini. Tadi ketika saya mengalami sebuah guncangan besar dalam sebuah lembaga yang tidak siap mengatakan bahwa ada dosen dan mahasiswa IAIN Imam Bonjol Padang mementaskan iblis. Mereka tidak mengerti apa itu lakon iblis yang ditulis oleh Muhammad Ibn Nur. Mereka mungkin menganggap, sebagian menganggap jangan-jangan Saiful ini mengajarkan jadi iblis pentas. Mereka tidak tonton pentasnya, mereka tidak cari naskahnya, mereka tidak mau tahu apa yang diletakkan. Tapi ketika judulnya iblis dan sempat dipentaskan di masjid, itu jadi masalah besar. Dan mereka tidak mau bicara isinya apa segala macam. Yang kedua, pengalaman di Pekanbaru. Yang ketiga, ini pengalaman kembali dengan salah seorang aktor iblis waktu itu, Abdullah Husaini. Kami ditugasi menyelenggarakan sebuah festival dunia Melayu, seni dunia Melayu, dengan nama Festival Seiba itu Sungai Bange, untuk menghidupkan kampus baru UIN Imam Bonjol Padang di puncak bukit itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu problema yang ditemui oleh Pak Saiful Hasan malah ketika internasional segala macam. Nanti kita bahas, kita lanjut kepada Pak Emrani Citra, bagaimana pula pandangan beliau tentang seni dan Islam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kakak, ibu yang saya hormati, pertama saya ingin mendudukkan dulu posisi saya di sini. Saya bukan seniman. Ini diajak untuk berdiskusi tentang seni. Saya seorang pensiunan penulis cerpen, penulis novel tahun 70-an dan 80-an di bagian haluan terutama sekali. Ini apa yang saya bicarakan ini tidak lebih sebenarnya mengulang-ulang kaji saja. Dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah mengerti persoalan ini, tapi ada baiknya kita buka-buka lagi guys. Bapak Ibu sekalian, judul yang saya tampilkan sore ini sepertinya keren. Industri seni prospeknya di Sumatera Barat. Ini setelah tahun 80-an sebetulnya kita sudah memperdebatkan juga soal industri seni ini di sini. Ya, saya masih ingat itu beberapa tokoh seni almarhum masih ikut bicara soal apakah kita akan masuk ke dunia industri atau tidak. Ya, tapi itu isu yang sepertinya tenggelam, tidak pernah lagi dibicarakan. Apakah kita akan masuk ke dunia industri atau kita mau seperti yang terarah saja, gitu-gitu saja. Nah itu pada akhirnya tentu akan menjadi sebuah pilihan. Tapi saya ingin menawarkan tentu saja sesuai dengan judulnya, ayo kita berpikir tentang industri seni. Kenapa? Karena kalau kita berbicara industri otomotif, tidak ada lagi kesempatan kita. Ini sudah dikuasai oleh Cina, Amerika, Korea, dan seterusnya.
Kalau kita bicara tentang industri pengetahuan sudah dikuasai oleh negara barat. Kalau kita bicara tentang industri yang lain-lain, sepertinya sudah penuh ini kursinya. Tidak ada lagi kesempatan. Tapi ada satu industri yang bisa kita kembangkan yang menurut saya sangat relevan untuk masyarakat Sumatera Barat, yaitu industri seni. Ini masih ada ruang bagi kita. Masih ada ruang maju. Kenapa? Karena kita punya basis kebudayaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu yang mungkin bisa kita kembangkan menjadi basis industri seni itu. Tapi saya tidak berbicara lebih spesifik tentang itu. Seni itu masih menyatu dengan aktivitas keagamaan. Dia masih menjadi bahagian dari religi. Nah, kita lihat bagaimana arsitektur candi di India atau di peninggalan candi di Indonesia itu juga seni arsitektur, seni patung itu luar biasa, dan semuanya itu mendapat wadah di dalam pembangunan candi-candi atau untuk beribadah. Dan juga kita melihat bahwa seni pada masa lalu memiliki dimensi magis, mantra-mantra yang digunakan untuk pengobatan, untuk memperkuat semangat orang masuk ke dunia perang dan seterusnya. Jadi singkat kata, seni pada masa pra-modern adalah bagian dari aktivitas religi. Kemudian karakter yang lain adalah seni pada masa pra-modern itu bentuknya tidak terlalu komplikated, ya sederhana saja. Gerakan sederhana, peralatan yang digunakan sederhana, organisasi pekerjaannya juga sederhana. Bahkan tidak ada organisasi yang khusus itu, orang sambil bertani dengan berkesenian. Tidak ada orang yang punya profesi sebagai seniman gitu. Tapi seni menjadi bahagian dari itu. Kemudian kesenian tidak berorientasi besar, jadi tidak dijual kesenian. Kesenian digunakan untuk kepentingan ritual, kepentingan pengobatan, karena untuk pembangunan tempat sarana-sarana keagamaan, dan juga seni bela diri. Kan wujudnya sekarang, walaupun tadi Budi masih bicara tentang data Islam gitu kan, menggabungkan seni dengan agama, ada masalah ya. Kenapa? Memang karakter pra-modern itu tidak semuanya habis juga ya. Masih mungkin untuk tetap berkembang, tapi tidak sulit. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bicara tentang seni yang sekarang ya, modern dan kontemporer. Sekarang ini kesenian itu sudah menjadi aktivitas sosial dan kreasi, tidak terkait lagi dengan ritual keagamaan ya. Dan orang yang berkesenian juga tidak mesti orang yang taat beragama. Bahkan nggak beragama pun tidak masalah sekarang ya. Karena kesenian sekarang itu tidak lagi dipersembahkan untuk dewa dewi atau dipersembahkan untuk Tuhan, tapi untuk menghidupkan semangat berkreasi, semangat estetika, tidak untuk pengobatan. Dokter walaupun pintar musik, tapi dalam mengobati orang kan pakai musik lagi. Di Padang ini banyak dokter yang pakai main piano, main gitar dan segala macam. Tapi kan ketika mengobati orang dia tidak main gitar. Ya, tidak ada lagi keterkaitan antara
kesenian dengan pengobatan. Sekarang itu kesenian itu sudah mengutamakan estetika dan teknologi. Jadi teknologi sudah masuk sedemikian rupa ke dalam dunia kesenian, dan semakin jauh perkembangan teknologi dengan seni itu juga semakin jauh perkembangannya. Nah, sekarang apalagi dengan artificial intelligence itu kesenian sudah terhubung benar dengan AI. Sekarang menulis novel nggak perlu bikin banyak-banyak, tolong diketik aja di chat GPT itu, tolong bikinkan saya novel tentang ini, dia bikinkan novel, ya dia bikinkan novel, atau saya ketik di chat GPT itu, tolong bikinkan saya puisi tentang kematian bangsa Indonesia, dibikinkan dalam waktu 5 detik. Ya. Jadi saya pada akhirnya tidak tahu lagi seniman ini barangkali mungkin juga suatu ketika innalillahi ya, karena senimannya berganti jadi ChatGPT. Nah, ChatGPT ternyata lebih kreatif daripada seniman sekarang yang betul-betul hidup. Nah, tapi itulah konsekuensi dari teknologi yang harus kita terima di dalam perkembangan kesenian. Nah, karakter yang lain adalah seni sekarang itu sudah berorientasi pasar dan dikelola dengan corak industri. Orang tidak ragu lagi untuk membenamkan investasinya di dunia seni karena melihat ada pasar di dunia seni itu yang cukup berdaging dan bisa menghasilkan banyak uang. Di Sumatera Barat kita bisa lihat bahwa ketergantungan pemerintah itu masih ketara. Seperti tahun 40-an kita bicara tentang proyek pemerintah, ya, tapi pembicaraan tentang bagaimana membangun industri seni, bagaimana membangun pasar di tingkat nasional dan tingkat global itu masih jauh. Dan kemudian nanti kita teruskan cerita ini. Kemudian yang berikutnya seni itu tidak lagi menjadi privilege bagi orang-orang keturunan tertentu. Ya. Tapi sekarang itu orang siapa saja ya, boleh berpartisipasi berdasarkan kemampuan mereka memiliki kualifikasi. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang industri seni, tentu kita harus bicara tentang pasar. Ini produknya mau dilempar-lempar. Nah, ada 3 level pasar kesenian, lokal, tradisional, kemudian ada pasar nasional dan pasar global. Kalau di kota-kota tidak kelihatan lain, tapi kalau di kampung-kampung mungkin masih kita dengar orang pasar, orang mengapresiasi seni-seni yang tradisional yang lain, gitu ya. Tapi kita juga tahu bahwa semakin lama orang di pedesaan juga orientasi kehidupannya semakin ke kota, sehingga kesenian tradisional di pedesaan itu mengalami serbuan dari seni-seni yang non tradisional. Barangkali juga sebagai korban itu tidak ada lagi lagu-lagu Minang, gitu ya, tidak ada lagi kesenian. Jadi singkat kata bahwa sebetulnya pasar lokal tradisional itu sudah seperti kecil. Nah, yang berkembang itu adalah pasar nasional dan pasar global. Pasar global ini yang seharusnya kita pikirkan bagaimana membangun industri yang kemudian bisa diserap oleh pasar global.
Untuk pertanyaannya apakah itu mungkin? Ya. Kita di Sumatera Barat bicara tentang pasar global. Maka jawaban saya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Justru dengan perkembangan teknologi sekarang ini, pasar nasional dan pasar global itu sudah terbuka. Ya, kita dulu mungkin tidak pernah berpikir bahwa kita bisa menjual produk kesenian kita ke Eropa dan Amerika. Tapi sekarang itu sebenarnya tidak ada lagi penghalang. Barang bisa dijual secara online, produk kesenian juga bisa dijual secara online. Persoalannya sekarang adalah kita tidak bisa begitu saja untuk masuk ke dunia internasional. Kita harus melakukan perubahan-perubahan esensial di dalam mengelola kesenian. Yang pertama sekali yang harus kita ubah adalah mindset di dalam berkesenian. Apakah kita sudah bisa mengubah mindset berkesenian kita dari mindset amatiran sederhana kepada mindset industri? Itu dulu yang penting. Kami minta kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengomentari dua problem yang dimunculkan oleh Bapak bicara. Satu soal Islam, kemudian yang kedua soal industri. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau mengomentari. Saya mulai dengan Pak Saiful Yazan. Sebetulnya masalah teater itu saya tidak melihat ada teater Islam atau ada teater non-Islam. Drama itu asal katanya dran, bahasa Yunani, artinya dikala manusia. Turki itu bahasa Teomai, di daerah Yunani juga. Turkos, artinya ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita bicara drama Turki, kita bicara tentang ilmu pengetahuan tentang tingkah laku manusia. Sementara drama Turki itu ditulis oleh orang-orang Barat, Stanislavski, Richard Wolanowski, mungkin Bertolt Brecht misalnya, atau Hemingway. Tidak ada drama Turki atau tingkah laku Islam yang ditulis, atau drama Turki Islam itu tidak ada. Jadi walaupun drama itu iblis di Ponegoro atau misalnya setan dalam bahaya, ya udah segala macam itu tetap saja tingkah laku yang dimainkan itu dalam bentuk drama Turki atau ilmu pengetahuan tentang tingkah laku manusia yang polanya tetap Eropa. Ini sulitnya bagaimana kita membentuk drama Turki Islam atau karakteristik keislaman itu di dalam seni pertunjukan teater misalnya. Sebetulnya konsep seni itu dalam pandangan Islam itu seperti apa? Jadi kalau bisa itu dijelaskan oleh Pak Saiful dan Pak Cakar itu sangat penting. Karena dari pernah saya baca secara filosofisnya katanya kan manusia ini kalau dari Islam itu kan pertama hablum minallah dan hablum minas. Posisi kita ini sebagai hablum minas kan kita sebagai hamba Allah, dan dari manusia posisi kita ini sebetulnya khalifah di muka bumi. Dan sebagai khalifah sebetulnya kan kita disuruh intinya itu kan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi artinya mungkinkah bahwa seni apapun yang kita hadirkan, yang kita ciptakan, kalau kita ciptakan, apakah boleh menggunakan istilah ciptakan itu? Kadang-kadang kita tidak menciptakan, kita dihasilkan ini. Mungkin patokannya memang harusnya amal ma'ruf nahi munkar tadi. Sebab kalau indah, jadi kita patokkan, ya indah kan sifatnya adalah tidak bisa juga kita jadikan patokan. Tapi kalau dari
apapun karya kita misalnya harus mengacu kepada amanah negara sesuai dengan Islam berbeda ya. Saya baru berharap dari awal kita tetap Minangkabau saja. Minangkabau saja belum beres, kenapa kita harus geser kembali? Minangkabau sendiri ada peran yang luar biasa. Kadang-kadang kesenian pun kurang Minangkabau sendiri menganggap kesenian itu haram. Saya berharap kita bongkar itu di sini. Karena kesenian dan yang itu kata dan itu orang yang Minangkabau sendiri, kenapa itu tidak kita persoalkan? Setahu saya, apapun bentuk kesenian Minangkabau itu adalah tradisional. Apapun bentuknya boleh dipertanyakan dan kita boleh semeja dengan apapun bentuk kesenian ada di Minangkabau yang tradisi, yang baik itu datang dari Islam. Gak ada yang dari yang lain. Berarti hubungannya dengan Islam sangat luar biasa. Seperti kalian atau andai saja, tidak satu pun di luar lain, tidak satu pun tubuh para penari yang bergoyang timbul, semuanya bergoyang pada bentuknya. Itu salah satu. Mungkin panjang diskusinya tentang seni dalam Islam, tapi saya ingin kita sama-sama membuka hadis yang ceritanya sudah sangat terkenal. Kalau di Bukhari itu hadis nomor 590, Muslim nomor 492, riwayat Ahmad juga ada nomor 3192. Pada suatu hari di ruang Masjid Nabawi itu di hari Idul Adha, orang bergembira beramai-ramai. Ada penduduk dari Habasya. Habasya itu Ethiopia sekarang, menari dengan gendangnya, dengan pakaiannya, dengan peralatan perang, tarian perang. Lalu Aisyah, istri Nabi Muhammad yang waktu itu masih muda, tapi sudah menikah dengan Nabi Muhammad, ingin menonton itu. Digendong oleh beliau dan Aisyah itu mengintip dari bahu beliau, bahu Nabi Muhammad, menonton tarian perang itu. Dalam hadis itu diceritakan sampai saya tertidur, kata Aisyah. Alangkah indahnya situasi itu. Nabi Muhammad dari Idul Adha menggendong istrinya yang yang masih gadis, kepalanya di bahu Nabi Muhammad, menonton tarian perang dari Habasya di dalam Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi itu sebenarnya tidak punya atap, hanya pagar saja sekeliling pada zaman itu. Ini bagi para fuqaha Islam yang setuju dengan seni mengatakan bahwa seni dalam Islam itu diterima sebagai bagian dari kebudayaan. Nabi sendiri menonton dan membawa istrinya menonton tarian Habasya itu, tarian perang. Cuma dalam buku-buku fikih yang dibahas di sini adalah tentang tariannya, bukan bagaimana seorang Rasulullah menggendong istrinya menonton tarian itu sampai istrinya tertidur di bahu beliau. Apa masalahnya di sini? Bagi ulama yang menganggap seni dalam Islam itu baik karena dia membawa kebaikan baik dalam rasa ataupun dalam ekspresinya. Bagi ulama yang menentang seni dalam Islam, ada landasan berpikirnya bahwa seni yang dilarang itu yang membawa pesan atau ekspresi yang menolak keislaman. Dua-duanya pada posisi yang punya dasar, bukan dua-duanya meniadakan satu yang lain, bukan kontroversi, tapi dua-duanya benar. Pertama, tepat sekali marilah berbagai puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kami salam yang sampaikan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad
moderator kita Hermawan, dan juga saya lihat hadir banyak senior-senior kita, seniman budayawan yang lengkap hadir. Mohon maaf tidak bisa disebutkan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini telah berlanjut diskusi kita tentang Islam dan seni. Bapak Ibu semua, saya mohon maaf terlambat hadir karena tadi ada acara keluarga dengan virtual, jadi baru siap di sana baru saya ke sini. Alhamdulillah, tentu saja dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita tentang berkesenian dalam Islam, ini sangat bagus sekali. Saya walaupun sepenggal dapat cerita dari hasil tanya jawab, ini penting sekali, apalagi menyangkut kita Sumatera Barat yang ABS SBK, dan juga tentu ini masukan kita juga dalam rangka kita sedang proses pembuatan perda pemajuan kebudayaan. Saya kira ini jadi bisa materi kita juga, karena bagus sekalian kita tidak terlepas dari falsafah adat Minangkabau ABS SBK ini. Jadi kita sudah dengar masukan-masukan dari seniman dan budayawan kita, tokoh-tokoh budaya kita, yang tentu ini akan menjadi hal positif bagi kita semua dalam rangka pemajuan kebudayaan berkesenian sesuai dengan agama kita, agama Islam. Bapak sekalian, terima kasih banyak atas semua kita hadir semua, dan kita juga Bapak Ibu sekalian undang Bapak Ibu kita berbuka bersama di sini, dan juga tentu Bapak Ibu sekalian kita nikmati secara bersama apa yang sudah kita siapkan ini. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makzulkan bila tak layak, karya Fauzul Al-Nurjan. Indonesia Raya, kemana saja bikin jantung mengipas kencang. Lalu bagaimana mungkin ku diamkan kalian yang cengengesan ijak-ijak nyanyi, rasa gusuk, kiri kanan, warawiri, joget-joget sendiri, kentut. Mengingatnya saja, gigilkan sekucur tulang di punggung. Lalu bagaimana bisa kubiarkan kalian bersimpongan, teriak kemerdekaan, berselonjor kaki, berkipas dada, gunung ini sempadan, sertifikasi, anggaran, status angkat, bagi hasil, bagi bola, bagi bagi siapa? Kapin dia. Bagaimana mungkin ku diamkan kalian berselantas angan, menunjuk siapa di depan, siapa duluan, siapa boleh, siapa tak layak, siapa bebas, siapa dimatikan, cacing. Tak boleh lagi ada yang menginjak-injak perjuangan, menunda-nunda kemaslahatan, berbual-bual dengan harapan, menyilingkan otak kecil, keselajari, bermanis kata, bermanis rupa atas nama undang-undang, memaki-maki sejarah yang ditolak bertahun-tahun, berdarah-darah. Pulau sungguh ku gemakan terus Indonesia Raya, di setiap terbang, setiap simpang, setiap gedung, setiap jantung. Dia tak bergetar, tak berdiri, tengkuk tak merinding, tak meremang, tak gigilkan tulang-tulang di punggung, tak bikin gerak kalian mendidih, tak sedikit pun. Sudahlah, tanda tangani saja pernyataan ini di sini hari ini juga, bahwa kalian memang lakonan, tak berbangsa, tak bernegara, tak berbudaya, tak memanusia. Kepiting. Atau maksudkan saja aku,
Pada 28 Desember 2023, Catatan tahun 1940. Hai Rela, ada tangan sekali akan mulai mainan cahaya di air hilang bentuk dalam kabut dan suara yang dicintai akan berhenti membangun. Kupahat batu nisan sendiri dan kupakut kita anjing diburu hanya melihat sebahagian dari sandiwara kita. Tidak tahu Romeo dan Juliet berpeluk di kubur atau di ranjang. Akhir seorang besar dan tenggelam beratus ribu. Keduanya harus dicatat. Keduanya dapat dan kita nanti tiada sawan lagi itu. Jika berdiri telah disimpan, cuma kenangan berdebu. Kita memburu atau serahkan pada anak lahir sempat, karena itu jangan mengerti tatap dan bina bahasa. Tulis karena batas besar tenggorokan sedikit memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia yang imam cinta, jiwa sayang kenangan padamu adalah derita di sisi. Bayangan yang bikin hijau. Angin bangkit ketika senja, ingatkan musim gugur mandi. Aku cemas pada kecemasan. Aku cemas bisa menghadapi kau. Di batu penghabisan domestik, di pagar terakhir segala kepada kita. Kenapa saya kau bayangkan di sisi kota, dan jika untuk malam mengabarkan aku dalam kuburan takdir, ingatlah sebisa segala yang baik dan cintamu yang kekal. Setelah dilempar ke dalam perigi tua, ia meringkuk menanti mujizat. Setelah dipungut untuk mainan mata, ia dinista, dituduh sebagai pengkhianat. Bila menebar kebaikan di istana, dianggap racun penyebab bencana, dimusuhi saudara-saudara terakhir, dipecahnya kaca hingga lupa. Demikianlah ini kisah itu kembali ke suam. Setelah dicampakkan lawan politiknya, tiba-tiba ia jadi nomor 1 terpercaya. Para penjilat dinding istana lupa ada garis di telapak tangan penentu jalan yang diidam-idamkan. Tak ada Zulaikha penyebab Yusuf di penjara, hanya kejujuran
hanya Engkau ya Allah, penentu segala apa, awal dan akhir, kemaslah syurga.